good morning. Good morning, Clarissa. Good morning, Evelyn. Good morning, Evelyn Felicia. Good morning, Tanika. Good morning, Aita. Good morning, Bobby. Good morning, Evelyn. Kita lanjut ya pembelajarannya di halaman 45. Halaman 45, part 5, bagian B, tekstur benda. Tekstur benda, kita ke tekstur benda. Tekstur benda. Ya. Mulai ya. Hari ini Jumat 22 Januari 2021. Topiknya adalah tekstur benda. Oke. Good morning Aita. Good morning Evelyn. Good morning Vin Icon. Good morning Rebecca. Halaman 45 ya, Rebecca halaman 45 ke bagian nomor 5, tekstur benda. Oke, sudah Vin? Sudah Vera? Sudah dilihat bukunya? Sudah ya? Sudah pukul 9.33 menit. Miss lanjut ya. Siswa yang baru hadir silakan dibuka bukunya halaman 45. Oke, Miss baca sedikit ya. Miss baca sedikit, diperhatikan, disimak. Tekstur benda. Tekstur benda dibedakan menjadi tekstur benda kasar, tekstur benda halus. Nah, jadi ada yang kasar, ada yang halus. Ya, ada benda yang kasar, ada benda yang halus. Kulit kita dapat membedakan tekstur benda kasar dan tekstur benda halus. Ya, perhatikan benda yang ada di sekitar kamu. Coba kamu sentuh meja, kamu sentuh kursi, kamu sentuh. Kalau misalnya di situ ada kain, misalnya kain atau sapu tangan, nah, kan beda teksturnya. Tekstur meja dengan tekstur sapu tangan, benar ya? Nah, terus coba kamu sentuh tekstur kursi, kamu sentuh kain bajumu. Bagaimana teksturnya? Apakah kasar atau halus? Bisa bedain ya dengan menggunakan kulit. Nah, jadi kulit itulah fungsinya untuk merasakan permukaan di mana ada yang kasar dan ada yang halus. Oke, pertanyaannya adalah, adakah benda yang permukaannya kasar? Kira-kira di rumah apa? Benda apa yang ada di rumah? Yang permukaannya kasar? Misalnya bagian belakang TV tuh, bergelombang ya. Benar ya? Adakah benda yang permukaannya halus? Kita ambil contoh saja Zaida dan Justin, perhatikan. Ini ada gambar. Nah, benda yang permukaannya kasar biasanya adalah buah durian. Buahnya tidak, tapi bagian kulit luarnya ini kan bergerigi. Ya kan, benar nggak? Nah, jadi yang bergerigi inilah yang kita namakan sebagai permukaan yang kasar. Kita bandingkan dengan gambar di sebelahnya, yaitu boneka.
Kenapa? Boneka ini bahannya sangat lembut, halus, ya. Benar ya? Nah, jadi kainnya ini juga tidak bisa, maksudnya kainnya itu tidak melukai permukaan kulit. Cobalah kamu sentuh bagian permukaan kulit durian. Apa yang terjadi kalau tidak sengaja disentuh? Nah, namanya saja sudah permukaan kasar. Otomatis kalau kita sentuh dengan tidak berhati-hati akan melukai permukaan kulit kita. Benar ya, Lupita? Pernah nggak kamu makan durian terus kamu spontan mengenai kulit yang berduri-duri ini? Pernah nggak? Nah, luka nggak kulitnya? Luka sih tidak, cuma tergores sedikit ya. Tapi sudah tahu itu kasar permukaannya. Nah, kira-kira di rumah kamu ada nggak benda yang permukaannya kasar? Nggak harus buah durian sih, boleh benda-benda yang lain. Contohnya ada nggak? Ada yang mau kasih contoh? Kristal Teddy mau kasih contoh? Nah, contoh ya, coba lihat. Lihat itu ada kursi di belakang kristal, kursi kulit. Benar nggak? Kursi kulitnya itu kan lembut permukaannya kan? Permukaannya halus, lembut, terus nyaman jika kita duduk. Nah, kalau permukaan kasar contohnya apa ya? Gampang, yaitu keset rumah. Nah, keset rumah kan juga ada yang bergerigi-gerigi ya. Tapi bahannya itu bukan ini ya, bukan duri ya. Bahannya itu elastis, hanya saja permukaannya itu bergerigi. Itu kan permukaan kasar. Ya, tidak semua permukaan kasar itu bisa melukai sih, tidak ya. Cuma kita lihat tuh permukaannya kasar, tidak rata, tidak lembut begitu. Contoh yang lain, nih perhatikan dari Alicia, Jocelyn Kosasi, perhatikan dulu ya siswa. Contoh lain ya, ini tampilkan gambarnya. Nah, lihat. Gambar sisi sebelah kanan ini merupakan jalan raya atau tanah yang sudah retak-retak. Lihat, ini kan permukaannya kasar, sehingga kalau kita mau melewatinya kita pasti tidak mulus jalannya, karena begini permukaan jalannya retak-retak. Berarti kan permukaannya kasar, bener kan Carmen, Charlene? Bener nggak? Nah, sementara gambar yang di samping ini adalah bantal. Ya, bantal tidur ya. Bantal ini sangat lembut bahannya, lembut, halus, dan nyaman untuk kita pakai istirahat. Nah, inilah dia yang kita pelajari, tekstur benda. Tekstur permukaan benda ini bisa yang halus, bisa yang kasar. Seperti ini yang sudah ditampilkan gambar contoh yang lain. Sudah bisa dimengerti? Bisa membedakan permukaan kasar dengan permukaan halus? Sudah paham ya? Grace Kelly ini kemana ya siswanya? Oke, muncul Grace Kelly-nya. Oke, good, thank you. Selanjutnya contoh yang lain, mau membandingkan tekstur benda. Ini dia. Batang pohon, nah lihat Jaden Wilbert. Batang pohon ini permukaannya bergerigi, kasar ya. Tidak halus batang pohonnya. Sementara ini ada selimut. Ini selimut siapa ini ya? Selimut di kamar kita. Selimut di kamar kita itu terbuat dari bahan yang lembut, bahan yang halus. Oke, Lois Evan. Itu ada benda di sekitar Lois Evan, yaitu ban sepeda. Coba sentuh ban sepedanya, Lois Evan. Sentuh dulu bannya. Miss lihat dari sini loh. Lois Evan, itu permukaannya juga kasar itu ban sepeda. Nah ya, jadi contoh yang lainnya apa? Batang pohon ini permukaannya juga tidak rata alias kasar, sementara selimut tidur kita dari bahan yang lembut, bahan yang halus. Miss mau kasih contoh ban sepeda. Nah, ini ban sepedanya Lois Evan. Kebetulan ada di sampingnya. Iya benar. Coba disentuh ban sepeda ini. Siapa yang punya ban sepeda? Nah, Jaivinnya punya sepeda? Punya nggak sepeda? Darren Ferus punya sepeda? Nanti sentuh ya. Permukaan ban sepeda ini adalah permukaan yang kasar atau bergerigi. Sementara, ini siapa ini?
Nah, ini kamu masih kecil ya. Nah, ini adalah handuk baby. Handuk baby ini bahannya lembut ya, bahannya halus. Kira-kira sudah paham sampai di sini? Michael Ko? Kemana ini siswanya Michael Ko? Nah, perhatikan dulu ya. Duduk dulu, duduk. Duduk yang santun, coba. Oke, good. Sudah paham ya? Kira-kira seperti ini permukaan kasar dan permukaan halus. Yang kasar yang mana? Ban sepeda. Yang halus yang mana? Handuk baby. Michelle Chang kan punya handuk. Nah, bahannya itu sangat lembut kan? Ya, sangat halus kan? Begitu. Oke, dianggap ini sudah selesai. Tapi sebelum lanjut, Miss mau pilih siswanya dulu ya. Miss mau pilih Aita. Good morning, Aita. Nah, morning, Miss. Ya, silakan baca ulang. Topiknya adalah tekstur benda. Silakan, Aita. Tekstur benda dibedakan menjadi kasar dan halus. Ada benda yang kasar, ada benda yang halus. Kulit kita dapat membedakan kasar dan halus benda. Perhatikan benda di sekitarmu. Adakah benda yang permukaan kasar? Ada benda yang permukaan halus? Iya, sekarang Aita punya boneka nggak? Punya dong, banyak bonekanya ya. Benar kan? Nah, boneka Aita itu bahannya itu terbuat dari kain yang halus, serat yang lembut, benar ya? Nah, benda permukaan yang kasar yang ada di rumah Aita, mungkin Aita juga punya sepeda, benar nggak? Nah, ban sepeda Aita itu permukaannya tidak rata alias kasar, ya. Bisa kita bandingkan dengan boneka dan ban sepeda yang ada di rumah kita. Itu aja contohnya. Sudah tahu ya? Oke, kita lanjut. Thank you Aita. Kita lanjut kelas fisik, halaman 46. Kita mau bahas mengenai rasa benda. Ya, topik yang terakhir adalah rasa benda karena ini merupakan ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda itu memiliki warna, memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki wujud. Nah, tadi kita udah belajar mengenai memiliki tekstur ya. Nah, yang terakhir ciri-ciri bendanya adalah memiliki rasa. Nah, banyak rasa makanan. Oke, dibaca sedikit, didengarkan. Rasa benda. Makanan adalah contoh benda yang memiliki rasa. Rasa apa saja yang kamu ketahui? Ya, dengarkan lagi. Ada makanan yang rasanya manis. Nah, ini paling suka nih anak kelas 1 ya. Ada makanan yang rasanya pahit. Wah, yang pahit. Ada makanan yang rasanya asin. Ada makanan yang rasanya asam. Nah, sudah ada manis, ada pahit, ada asin, ada asam. Itulah ciri-ciri benda. Ya, ciri-ciri benda. Kita ditampilkan gambar makanan yang rasanya manis, pahit, asin, dan asam. Coba lihat dulu. Mungkin sudah ada di buku kamu, beberapa ya. Tapi nanti ditambahkan lagi contoh yang lain. Nah, ini adalah buah pare. Tahu buah pare? Kalau nggak tahu tanya mama deh. Mamanya pernah masak nih buah pare. Buah pare itu rasanya pahit. Ini sayuran. Ya, sayuran ini biasanya sayurannya ditumis. Anak-anak mungkin nggak suka ini karena rasanya pahit. Tapi walaupun rasanya pahit, dia merupakan sayuran yang ada mengandung vitamin untuk tubuh kita, ya. Tanya mamanya deh, Ma, pare itu buah apa? Itu adalah sayuran. Buah sayuran, oke? Ini rasanya pahit. Nah, selain buah pare atau sayuran pahit, pare yang rasanya pahit,
ada yang benda lain yang rasanya pahit. Ada yang tahu nggak yang rasanya pahit apa selain buah pare? Hebat tahu? Hebat tahu? Ada benda yang rasanya pahit. Ada yang tahu nggak siswa kelas 1? Nggak tahu ya? Kalau Miss sudah pasti tahu dong. Nah, kalau sakit kita minum apa? Sakit minum apa? Iya, minum obat. Obat juga ada rasa jeruk ya. Nah, oke. Tapi biasanya obat itu rasanya pahit. Nah, jadi yang rasa pahit ini adalah obat. Ya, obat itu rasanya pahit. Megan, perhatikan dulu ya Megan. Megan, duduk yang rapi dulu ya siswa. Duduk rapi, perhatikan dulu, oke? Disulang. Buah pare ini rasanya pahit. Selain buah pare, contoh rasa yang pahit, obat. Obat itu rasanya pahit. Kemudian kopi. Kopi itu rasanya pahit juga. Ya, kopi rasanya pahit. Ini saya suka minum kopi, tapi kopinya itu dikasih gula, jadi rasanya manis. Kalau dikasih gula, dicampur ya, campurannya gula. Karena gula itu kan pelarut, ya kan? Nah, jadi kalau cuma bahan bakunya hanya kopi saja, rasanya pahit, oke? Kemudian ini, kalau di dapur coba lihat rempah-rempah mamanya ini namanya kunyit. Kunyit ini rasanya juga pahit loh. Miss, ini bumbu masak, Miss. Benar sekali. Ini adalah bumbu masak kunyit. Bisa dijadikan obat, bisa dijadikan oleh bumbu masak. Tapi bahan dasarnya kalau kita rasain, rasanya itu pahit juga. Oke, sudah tahu ya rasanya pahit? Oke, sekarang kita mau cari gambar benda yang rasanya asam. Ini adalah buah tamarin. Buah tamarin terasa asam. Ya, buah tamarin terasa asam. Nah, selain buah tamarin yang terasa asam, ada lagi contoh buah yang rasanya asam. Oke, contoh lain adalah buah lemon. Ya, jeruk lemon. Siapa yang suka minum dengan jeruk lemon? Asam rasanya ya. Rasanya sangat asam. Kemudian selain jeruk lemon, buah yang rasanya asam adalah strawberry. Oke, Aita suka makan buah strawberry. Kita suka makan buah strawberry. Iya, rasanya asam. Kemudian selain buah strawberry yang rasanya asam, ada juga buah belimbing. Tapi ini belimbingnya untuk di sayur. Nah, kalau belimbing yang jumbo itu yang besar-besar, rasanya manis. Tapi kalau belimbing yang satu ini belimbingnya khusus untuk di sayur. Oke, bentar ya. Sydney, Colin, Sydney perhatikan dulu ya. Handphonenya jangan dibalik-balik gitu, oke? Nah, letakkan di depan wajah kita sambil dengarkan. Oke, saya lanjut. Belimbing rasanya asam. Ini belimbing namanya belimbing wuluh. Belimbing wuluh ini untuk di sayur ya, untuk sayuran. Kemudian yang rasanya asam adalah jeruk nipis. Lemon dan jeruk nipis. Ukurannya berbeda ya. Rasanya sama-sama asam ya, sama-sama asam. Tapi bentuknya berbeda. Ini agak kecil jeruk nipisnya, ini lemonnya agak besar. Oke, tapi ini rasanya asam. Selanjutnya keripik terasa asin. Nah, siapa yang suka ngemil snack keripik kentang? Rasanya asin. Selain keripik, ada lagi makanan yang terasa asin, yaitu telur asin. Nah, ya. Ini rasanya asin. Oke, selain telur asin, ada lagi namanya makanan yaitu ikan asin ya. Oke, sudah tahu kan? Sudah tahu ya. Yang terakhir adalah pastinya adalah garam.
Garam rasanya asin. Itulah kita mengenai ciri-ciri benda yaitu rasa ya, identik dengan rasa. Yang terakhir, rasa apa yang terakhir? Kita udah belajar rasa pahit nih. Ini makanan yang rasanya pahit. Kemudian rasa asam, buah tamarin terasa asam. Ini adalah contoh contoh buah-buahan yang rasanya asam. Ya. Terus kita udah belajar rasa asin. Ini adalah makanan yang rasanya asin. Keripik, telur asin, ikan asin, garam, apalagi satu lagi. Iya, rasa manis ya. Semua siswa pasti favorit dengan makanan yang satu ini. Permen terasa manis. Siapa yang suka makan permen? Coba dulu angkat tangan. Aita suka makan permen? Oh, Evelyn langsung angkat tangan ya. Evelyn Angelina Little. Boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan, jangan banyak-banyak ya. Makanan yang manis nggak boleh, maksudnya nggak baik gitu ya. Oke, tapi Miss ya, kamu kayaknya berlebihan ya makan yang manis-manis ya. Karena ini kan favorit ya. Nah, selain permen, ada lagi makanan yang rasanya manis. Nah, ini dia. Donat Jeko atau Dunkin Donat. Nah, ini semuanya favorit loh. Nah, ya. Kenapa, Miss? Enak, Miss. Manis, saya suka. Boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak kita konsumsi makanan yang manis-manis. Nanti bisa merusak gigi ya, bisa merusak giginya, apalagi kamu tidak bersih-bersih, tidak sikat gigi. Oke, selain donat yang rasanya manis, ada lagi namanya madu. Madu rasanya juga manis. Oke, madu ini bagus untuk kesehatan tubuh ya. Kemudian ini ada namanya, Miss lupa nama makanan seperti ini, tapi Miss setahu Miss ini jelly ya, jelly yang ada dijual di supermarket. Siapa yang tahu nggak nama benda ini? Nama makanan ini. Miss lupa namanya ini. Seingat Miss ini jelly ya, jelly yang memang manis sekali rasanya. Ini favorit anak-anak ya. Oke, ini pasti rasanya manis ya. Yang terakhir yang rasanya manis, dia puding. Udah pasti nih manis. Sudah tahu makanan yang ada rasa manis, pahit, asin, asam. Jadi kalau ada pertanyaan, coba kamu sebutkan contoh makanan yang rasanya pahit. Sudah tahu ya jawabannya. Oke? Baik, kalau sudah dimengerti, sudah paham, kita lanjut. Ada kegiatan 31. Coba perhatikan dulu bukunya, kegiatan 31. Ada tabel-tabel seperti ini. Ciri-ciri benda, ada nggak? Halaman 46, kegiatan 3.1. Nah, ada tabel, tapi sebelum kita mengisi tabel, kita harus mengamati dulu. Nah, nama bendanya. Tolong tulis nama benda seperti ini. Kita bikin seragam saja ya. Kita bikin seragam semua jawabannya. Oke? Tulis di buku kamu yang ada kegiatan 31 ciri-ciri benda. Nomor 1, nama benda. Nah, yang warna biru ini sudah ada di buku kamu kan? Benar kan? Aita, Hilbert, coba lihat di bukunya masing-masing. Ada tabel seperti ini. Nama benda, bentuk, warna, keras atau lunak, begitu kan? Nah, nama bendanya misalnya buku, bentuk buku, persegi. Oh, ini mungkin buku gambar ya. Ya, persegi panjang bentuknya, warnanya biru. Keras atau lunak permukaannya. Permukaan buku adalah keras. Ini sudah ada di buku ya. Nah, sekarang kita isi kolom kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kita seragamkan saja. Nama bendanya adalah gelas. Nah, sekarang coba tulis nama bendanya gelas. Tulis di buku kamu, di buku SPS IPA.
Sudah ambil pensil? Reis, listen. Ambil pensil, tulislah jawaban yang ada di sini, di buku kamu. Kamu tulis jawabannya di buku kamu, di buku SPS IPA. Halaman 46, kegiatan 3.1. Ada? Iya, tulis nomor 2-nya, nama bendanya adalah gelas. Bentuk gelas bagaimana bentuknya? Bentuknya tabung. Apa warna gelas? Warnanya kita ambil seragam ya, putih. Permukaannya keras atau lunak? Keras. Ya, lunak itu misalnya lembek, halus, lembek gitu ya. Jadi kalau gelas itu bentuk permukaannya adalah keras. Nama benda yang ketiga adalah, bentar ya, chain spherica ini kenapa kameranya goyang-goyang? Chain spherica. Chain, ambil pensil, tulis langsung jawabannya. Chain spherica. Kamu nggak dengarkan Miss ya? Chain spherica. Tolong duduk tertib, jangan jalan-jalan ya. Ambil buku, isi jawabannya, oke? Kalau dia mengerti silakan kamu isi jawabannya. Kalau kamu paham silakan diisi. Oke? Mingpai silakan diisi. Ini lanjut. Nama bendanya adalah donat. Nah, bentuk donat lingkaran. Warna donat coklat. Ya. Permukaan donat lunak. Nah, mudah ya. Yang terakhir adalah nama bendanya lupis. Ya, ini makanan juga, lupis. Bentuk lupis segitiga. Warna lupis hijau. Permukaan lupis lunak. Nah, sudah? Silakan ditulis. Oke, yang sudah selesai siapa yang sudah selesai? Valerino Junarko sudah selesai. Oh, sedang mau menulis ya, sedang proses. Oke. Sheetnya sudah selesai, sedang proses juga. Jocelyn sudah selesai? Mau nulis? Oke, boleh. Yang sudah selesai siapa ya? Coba Miss. Yang sudah selesai. Oke, Miss pilih aja ya. Dipilih Rebecca. Halo Rebecca. Ya, Miss. Ya, Rebecca baca dong Rebecca. Ciri-ciri benda kegiatan 31. Ya, nama benda. Ini, Miss. Ya, nama benda. Baca dari sini aja. Nama benda gelas. Nama benda. Nama benda 1. Buku. Nggak usah. Yang nomor 2 aja. Nah, number 2, nomor 2. 2 gelas. 2 gelas. Oke, bentuknya, bentuk gelas. Tabung. Ya, warna gelas. Putih. Oke, permukaan gelas. Gelas. Oke, terima kasih. Good. Selanjutnya saya mau pilih. Oke lah. Risa Tanzi. Risa Tanzi. Halo. Ya, Miss. Ya, silakan baca number 3, nomor 3. Nama benda donat. Nah, ini makanan favorit kamu ya. Ayo, silakan. Nama benda. Nama benda donat. Oke, bentuknya. Bentuknya lingkaran. Good. Warnanya. Coklat. Coklat. Permukaannya bagaimana? Lunas. Itu lembut ya, bisa kita makan. Thank you. Terima kasih. Saya pilih lagi.
Saya pilih Jennifer. Jennifer, mana dia tadi ya? Kenapa hilang nama Jennifer? Jennifer Cesaro Iskandar. Jennifer Cesaro Iskandar. Halo Jennifer. Halo. Halo, good morning. Halo, hilang sinyalnya ya? Halo, oke saya ganti ya. Saya ganti sajalah. Evelyn Angelina Little. Evelyn Angelina Little. Halo. Halo. Halo, Miss. Iya, silakan dibaca yang terakhir. Nama benda lupis. Ayo. Silakan dibaca nama benda lupis. Yuk. Lupis. Ya. Nama benda lupis. Bentuknya Segitiga. warnanya. Hah? Hijau. Iya, warna hijau. Permukaannya bagaimanakah? Lunak. Oke, terima kasih. Oke, yang belum selesai nulis silakan ditulis. Sambil ditulis, Miss mau pilih lagi ya. Miss mau pilih Tanika Pak Dani. Halo Tanika. Yes, Miss. Oke, good. Langsung aktif speakernya. Silakan baca yang kamu tulis loh. Nama benda, gelas. Ayo silakan. Nama benda. Nomor 2. Gelas. Bentuknya, Tabung. warnanya, Putih. permukaannya. Keras. Selanjutnya nama benda. Nama benda. Donat. Oke, bagaimana bentuknya? Lingkaran. Oke, warnanya, Coklat. permukaannya. Lunak. Oke, good. Terakhir, nama benda. Lupis. Bentuknya, Tiga. warna, Hijau. permukaan. Lunak. Oke, pintar. Terima kasih Tanika Tadani. Miss mau pilih Aita. Aitaku. Halo Aita. Aita sudah siap menulis? Sudah. Nah, silakan baca dulu yuk yang Aita tulis nama benda. Gelas. Ya, Bentuk. warna, ya warnanya. Warna putih. Oke, permukaannya bagaimana? Gelas. Oke, selanjutnya nama benda. Donat. Oke, bentuk donat. Bentuk lingkaran. Lingkaran ya. Oke, warna donat. Bola. Coklat. Permukaannya. Lunak. Donat. Lunak. Oke. Satu lagi nama benda. Lupis. Lupis. Segitiga. Warnanya. Hijau. Permukaan lupis. Lunak. Oke, pinter. Terima kasih Aita. Siapa lagi Miss mau pilih ya? Pin icon. Pin icon. Halo. Halo, good morning. Halo, Pin. Halo.
Oh, malu-malu ya. Oke, baiklah. Halo, Tin. Oh, malu ya, mau baca. Oke, nggak mau baca, nggak apa-apa. Saya ganti ya. Saya ganti Bobby Alexander. Halo, Bobby. Good morning. Silakan baca. Ya, silakan baca, Bobby. Bobby kan sudah selesai menulis. Coba baca. Yang Bobby tulis. Nama, benda, gelas. Coba. Gelas. Nama benda. Bentuk. Ya. Gelas. Halo. Bentuk tabung. Ya, warnanya. Warna putih. Oke, permukaan gelas. Gelas. Permukaan gelas itu adalah keras. Coba bacanya pelan-pelan saja. Nama benda selanjutnya adalah. Donat. Oke, bentuk donat adalah. Lingkaran. Iya, warnanya. Lingkaran. Coklat. Oke, permukaannya. Lunak. Oke, nama benda yang terakhir. Lupis. Bentuknya. Hijau. Warna. Hijau. Permukaan lupis. Bagaimana permukaannya? Lunak. Oke, baik. Terima kasih, Bobby. Tapi saran, Miss, bacanya pelan-pelan saja ya. Jangan buru-buru, oke? Terima kasih, Bobby. Nah, hari ini belajarnya sampai di halaman 46. Jadi pertanyaannya nomor 1, 2, 3, 4 besok saja kita bahas ya. Kita isi dulu tabelnya, oke? Karena waktunya tidak mendukung. Jadi hari ini sekian dulu belajarnya. Besok kita mau belajar baca catatan. Miss pilih ya siswanya besok. Ya, besok kita mau belajar apa? Catatan. Oke, terima kasih sudah hadir belajar online. Sampai ketemu besok. Bye-bye.